Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Miftah Jana di Dialog Siang edisi Special Talks. 1 Oktober 2022 merupakan satu peristiwa yang membuat pilu bagi masyarakat, khususnya dari warga Kota Malang, juga Indonesia. 1 Oktober 2022 merupakan tragedi Kanjuruhan yang sudah menelan banyak korban meninggal, korban luka, maupun pilu bagi banyak keluarga. Ya pemirsa, di edisi Dialog Siang kali ini, kita akan membahas bersama-sama juga mengenang tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 pasca 7 hari korban. Dan artinya juga setelah ini kita juga akan mengenang 40 hari dari korban tragedi Kanjuruhan. Pastinya juga di studio sudah menghadirkan satu korban yang merupakan korban dari tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Ada Cikita Meli Anggraini, selaku Areman kita juga korban tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Selamat siang. Gimana? Sudah baikan hari ini? Sudah ya? Iya. Baik. Pemirsa, di sini kita sudah menghadirkan salah satu korban dari tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 yang sudah menelan banyak korban, membuat pilu bagi masyarakat Indonesia. Boleh kita berkenalan dulu mungkin dengan Meli, selaku juga Aremanita. Boleh diperkenalkan dulu? Perkenalkan, nama saya Cikita Meli Anggraini, biasa dipanggil Meli. Asal saya dari Desa Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Oke. Menjadi Aremanita sudah sejak kapan, Meli? Udah sejak kecil dari SD kelas 2. Oke, sudah dari SD kelas 2 sudah sering ya menonton di Kanjuruhan, apa sering? Sering banget. Karena juga mungkin jarak tempuh rumah juga lumayan dekat ya. Oke, baik. Baik pemirsa, sebelum kita berbincang-bincang mengenai tragedi Kanjuruhan bersama Meli, boleh kita lihat video terlebih dahulu mengenai kebahagiaan awal pertandingan kejadian tragedi Kanjuruhan. Baik pemirsa, itu tadi sudah kita lihat VT dari Meli saat menonton Arema bertanding dengan Persebaya ya. Oke, mungkin pertama awal datang dengan penuh kebahagiaan menjadi supporter Arema. Pastinya juga menginginkan bahwasanya Arema menang ya. Dan pastinya juga penuh kebahagiaan juga datang ke sana berbondong-bondong dengan siapa saja, Meli? Berdua sama pacar saya. Udah. Oke. Apakah ada teman-teman lain juga yang ikut? Ketemu di tribun pas jalan menuju ke tribun 8, itu ketemu teman sekelas sama teman yang lainnya juga ikut nonton juga. Oke, rupanya awalnya juga Meli sedang bahagia ya. Iya. Karena bisa menonton pertandingan Arema secara langsung. Nah, Meli ini juga sebagai saksi mata langsung nih dari tragedi Kanjuruhan. Boleh saya tahu ini lukanya karena apa, Meli? Karena jatuh dari pagar. Oke, ini sempat dirawat dengan apa? Mungkin? Pertama itu dilarikan ke rumah sakit Gondang Legi, itu cuman dibersihkan aja lukanya. Sebenarnya kan mau dijahit, tapi saya tuh ngerasanya masih kayak takut, trauma, shock kan Mbak. Ya udah dibersihin aja, terus pulang, baru besoknya dibawa ke rumah sakit dekat rumah, itu langsung dijahit sama di lengan. Oke, berarti mendapatkan luka di ini dahi sama juga di lengan. Iya. Oke. Mungkin Meli sebagai juga Aremanita yang hadir pada tanggal 1 Oktober di tragedi itu, boleh diceritakan mengenai sisi dari Meli mengenai tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Silakan. Ya, menurut saya dari sudut pandang saya, pertandingan mulai awal sampai akhir itu berjalan lancar. Tapi
seudahnya pertandingan selesai, itu banyak supporter Arema yang turun ke lapangan. Saya juga nggak tahu itu penyebabnya apa, tujuannya apa, saya nggak tahu. Terus habis itu selang nggak lama, supporter yang udah turun itu balik naik lagi ke tribun. Kalau saya nggak salah ingat, itu berulang 2-3 kali. Habis itu terdengar tembakan gas air mata di tribun 13, 12, sama 11. Oke, berarti awalnya hanya beberapa supporter Iya. yang masuk ke dalam lapangan. Mungkin ingin memberi support ya kepada para pemain juga ya. Nah, selanjutnya juga banyak yang akhirnya ikut juga masuk ke dalam lapangan. Namun Meli tetap berada di tribun atau Iya, bagaimana? tetap berada di tribun. Saya itu udah bilang sama pacar saya, ayo cepet turun. Dia ngiranya tembakan itu bukan gas air mata, ngiranya dia itu petasan biasa gitu loh Mbak. Makanya dia bilang, udah ntar aja, daripada desek-desekan kan keluarnya. Terus pas saya belum selesai ngomong itu, ternyata udah ditembakin juga di dalam tribun yang saya tempati itu. Oke, berarti gas air mata itu sempat tertembak juga di tribun Iya. 8. Oke, baik. Saat penembakan gas air mata itu apakah ada banyak yang keluar atau bagaimana? Ditembakin gas air mata itu supporter langsung berhamburan semua keluar, nyari keselamatan, nyari pintu keluar gitu Mbak. Oke, untuk Meli sendiri bagaimana cara Meli untuk menyelamatkan diri dari tragedi itu? Menyelamatkan diri itu langsung lari, awalnya mau nuju ke pintu keluar pintu 8, tapi saya mikirnya nggak mungkin kan keluar dari pintu 8 itu, soalnya kan udah banyak orang, takutnya desek-desekan, apa tambah parah lagi kena gas air matanya. Terus saya lari ke samping gerbang, samping pintu pagar, itu saya langsung loncat dari situ. Oke, berarti berawal dari loncat itu akhirnya menimbulkan luka itu, Iya. Meli ya. Oke, apakah Meli juga sempat terinjak dengan supporter lain atau bagaimana Meli? Alhamdulillahnya enggak Mbak, saya jatuh itu awalnya kaki saya belum napak ke tanah, tapi udah ditabrak sama anak lari dari bawah. Itu saya jatuh, saya langsung ditolong sama mas-mas, nggak tahu mas-mas siapa, nggak sampai terinjak. Oke, untuk rekan satu lagi dari Meli itu apakah juga selamat atau bagaimana? Alhamdulillah selamat kok Mbak, sampai rumah. Yang antar saya ke rumah sakit juga dia. Oke, berarti untuk biaya perawatan sendiri dari luka Meli ini itu apakah mendapatkan gratis Iya. dari pemerintah atau bagaimana juga? Yang awalnya dibawa ke rumah sakit Gondang Legi itu awalnya mau dijahit itu mau diminta biaya, tapi kan nggak jadi. Pas di rumah itu, di rumah sakit dekat rumah itu digratiskan. Oke, berarti juga Meli ini sempat juga terdaftar Iya. bagi nama-nama korban luka Iya. juga ya Meli ya? Iya. Oke, baik. Meli sampai hari ini bagaimana sih perasaan Meli? Apakah masih mau menjadi supporter Arema atau bagaimana Meli? Perasaan saya sampai hari ini ya sedih, pasti sedih. Tragedi kayak gitu kan nggak ada yang mau ya Mbak. Saya keinget sedih saya rasanya kalau keinget kejadian itu. Banyak orang yang minta tolong, anak kecil, perempuan. Berarti sampai saat ini memang perasaan duka masih ada di benak para korban dari tragedi Kanjuruhan pemirsa. Sesaat juga menenangkan Meli, boleh kita break sejenak dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Siang.
Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan kami di Dialog Siang edisi Spesial Talks mengenang tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 yang sudah banyak pilu dirasakan oleh warga Indonesia khususnya. Ya pemirsa, masih dengan Meli selaku korban dari tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Pastinya duka mendalam bagi Meli, pastinya juga banyak juga ya dari teman-teman Meli yang juga menjadi korban dari tragedi Kanjuruhan tahun 2022. Ya Meli, mungkin untuk saat Meli sudah pulang di rumah, bagaimana respon dari orang tua Meli sendiri? Respon dari orang tua saya pertamanya pasti kaget, Mbak, shock. Tahu keadaan anaknya kayak gitu pastinya shock, tapi orang tua saya nggak sampai melarang saya buat untuk berhenti nonton Arema lagi, enggak. Malah orang tua saya nyemangatin saya. Orang tua saya juga bersyukur banget anaknya bisa selamat sampai rumah meskipun ada luka. Oke. Untuk perasaan Meli sendiri bagaimana sampai saat ini, Meli? Perasaan saya ya pastinya sedih, Mbak. Sedih itu pasti, trauma, ingat kejadian yang lalu-lalu itu. Tapi kalau untuk berhenti mensupport dari Arema itu kayaknya enggak. Arema tetap di hati pastinya. Mungkin ya itu dari saya. Tidak berhenti menjadi supporter Arema, tidak berhenti menjadi Aremanita sejati ya pastinya Meli ya. Baik pemirsa, setelah ini kita juga akan melihat VT dari kericuhan tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Ya pemirsa, itu tadi sudah kita lihat kericuhan yang terjadi pada tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Pun Meli juga langsung melihat ya dari kericuhan tersebut. Kalau dari sudut pandang Meli seperti apa, Meli? Boleh disampaikan? Dari sudut pandang saya itu sepertinya videonya dari Tribun 56 kayaknya, Mbak. Supporter itu turun ke lapangan semua, mungkin gara-gara pengen dua supporter tadi yang turun itu ada kayak melawan pihak keamanan, terus pihak keamanannya lebih meningkatkan keamanannya lagi, terus supporternya melawan gitu, Mbak, kayaknya. Oke, berarti dari awalnya dua orang yang ingin mungkin memberikan semangat bagi pemain dari Arema, akhirnya bertumpah ruah jadi satu. Para Aremania ikut turun ke lapangan juga ya, dan akhirnya para aparat ingin mengamankan Ya, biar kondusif, tapi apa yang terjadi akhirnya ada ledakan juga ya. Itu untuk ledakan gas air mata itu kira-kira berapa kali atau berulang kali, Meli? Kalau saya itu kalau masalah
tembakan gas air matanya berapa kali itu saya nggak nggak bisa mastiin Mbak, soalnya banyak kok seingat saya gitu. Oke, berarti berulang kali tembakan gas air mata diledakkan oleh aparat untuk mengamankan ya. Mungkin aparat ingin mengamankan, namun ternyata malah terjadi hal yang lain ya, yang tidak diinginkan oleh para supporter maupun para aparat juga. Oke, untuk dari Meli sendiri saat kericuhan tadi, mungkin apakah Meli langsung bergegas mengamankan diri juga atau bagaimana Meli? Iya, langsung bergegas mengamankan diri ya. Tadi saya yang cerita saya loncat pagar itu saya keluar dari tribun termasuk cepat loh Mbak. Di dalam itu ternyata masih banyak lagi korban, tembakan gas air mata masih diledakin. Oke, dan Meli keluarnya dari pintu berapa Meli? Kalau nggak salah pintu 9. Oke, pintu 9. Dan banyak ini yang katanya pintu sempat terkunci. Apakah memang sempat terkunci atau bagaimana? Kalau itu saya kurang tahu Mbak, soalnya di tribun saya pintunya itu dibuka lebar. Oke, langsung Iya. dibuka lebar Iya. dan pastinya langsung juga para supporter itu bisa keluar ya. Iya. Namun mungkin saking banyaknya supporter, banyak juga supporter yang menjadi korban terinjak-injak ataupun menjadi korban lainnya ya. Oke, kalau dari sepengetahuan Meli saat itu, mungkin apakah juga melihat korban lainnya, itu bagaimana Meli? Iya, pas saya mau keluar itu sempat ngeliat mas-mas udah sesek, udah nggak kuat nafas, udah. Tapi itu sempat diinjek-injek Mbak. Terus habis itu saya langsung keluar, itu tadi ditolong mas yang lain. Oke, berarti memang menjadi duka yang mendalam bagi kita para Aremania, khususnya juga warga Indonesia atas tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 ini. Dan pastinya juga saya turut mengucapkan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Reivano Dwi Afriansyah berumur 17 tahun, Aremania dari Sumber Pucung juga seperti Meli. Tepat di 21 hari setelah dirawat di ICU, Reivano berpulang. Dan pastinya juga duka mendalam bagi kita. Reivano Dwi Afriansyah menjadi korban ke-134 yang sudah meninggal. Pastinya doa mendalam juga doa agar Reivano berpulang dengan husnul khotimah pastinya. Baik pemirsa, Meli pastinya juga masih menyimpan duka yang mendalam juga ya Meli ya. Iya. Untuk saat ini Meli mungkin masih sedih, masih merasakan pilu. Mungkin apakah Meli bangkit juga dari keterpurukan ini? Iya. Meli harus ya Iya Meli. harus. Kalau itu Mbak, kalau nggak bisa, kalau lama-lama dalam keterpurukan kan nggak bisa. Jadi harus bangkit pelan-pelan, melupakan yang lalu. Untuk saat ini mungkin dari lukanya apa masih terasa atau bagaimana? Masih kayak kadang-kadang masih pusing, kalau dibuat mikir gitu masih pusing, terus kalau kena apapun itu masih sakit. Oke, baik. Mungkin untuk teman-teman yang lain yang menjadi korban, boleh diceritakan siapa saja? Teman yang jadi korban itu adik kelas saya, dia kelas 10, rumahnya area Gunung Kawi sana. Itu langsung meninggal. Oh, langsung meninggal di Dan Meli sempat juga melihat atau bagaimana? Enggak melihat, dari berita teman-teman, dibilang sama teman-teman. Oke, Meli ini awalnya juga waktu keluar sempat tidak percaya ya kalau ada yang Meninggal. ya. Itu bagaimana Meli? Ya saya nggak percayanya itu banyak banget Mbak yang tergeletak di ruko. Ya kayak orang tidur, kayak orang pingsan, ternyata itu orang meninggal. Sebanyak itu. Dan sebanyak itu yang pun terjadi kericuhan bukan hanya di lapangan ya Iya. katanya ya. Di luar stadion juga bagaimana kondisinya? Di luar stadion itu pas supporter sempat membakar 2 mobil polisi itu
di situ kan juga ditembakin gas air mata juga Mbak. Di situ juga gimana ya, kondisinya itu yang enggak karuan, banyak anak kecil yang sesek, banyak yang matanya perih kena gas air mata, banyak yang ya udah nggak karuan Mbak di sana keadaannya, di luar juga. Berarti Meli ini patut bersyukur juga ya, karena tidak sampai terkena gas air mata. Hanya mungkin gara-gara ingin menyelamatkan diri, akhirnya Meli sempat terjatuh dan mungkin terdorong dengan supporter lain. Oke, Meli. Baik pemirsa, setelah ini juga kita akan tetap berbincang-bincang mengenai tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Siang. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan kami di Dialog Siang edisi Special Talks mengenang tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 yang sudah kita alami bersama para supporter Aremania dan juga mungkin para aparat alami bersama yang menjadi pilu bagi kita masyarakat Indonesia. Juga menjadi pilu bagi Meli sendiri pastinya. Nah, Meli, sebelum kita juga berbincang lebih lanjut dengan Meli, sebelumnya boleh kita lihat dulu VT dari tragedi menelan ratusan korban jiwa bagi para Aremania termasuk polisi. Karo kabeh iki, Mas. Iku rek sing meninggal ya Allah, sakno ya Allah. Ya Allah, berapa orang itu, Mak? Kemang hitung mang awane, mang awan, mang jam Jam 30. ini tadi 30. Mang. Sing mang belum ketambahan iki sak men rek ya Allah rek, iku rek. Astagfirullahaladzim, aku ndredeg sampean. Aku gak Ya pemirsa, tadi sudah kita lihat banyaknya korban akibat tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Pastinya juga kami turut berduka cita atas meninggalnya seluruh korban supporter Aremania, juga 2 polisi yang juga turut menjadi korban dari tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Semoga almarhum maupun almarhumah yang menjadi korban husnul khotimah dan juga menjabat tempat terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Meli, itu tadi sudah kita lihat juga, mungkin Meli sampai tidak mau melihat ya video tersebut ya. Gimana Meli? Nggak mau ngelihatnya itu soalnya takut keinget lagi, takut trauma lagi Mbak, nangis. Udah nggak mau aku rasanya ngelihat video kayak gitu lagi. Udah cukup yang aku tahu pas kejadian itu udah. Berarti Meli ini juga sempat melihat langsung korban-korban yang bergeletakan, yang berjatuhan akibat tragedi Kanjuruhan ya Meli ya. Nah, mungkin juga dari Aremania Sumber Pucung juga mungkin juga banyak yang menjadi korban, mungkin dari tetangga, teman maupun adik kelas Meli. Apakah masih banyak Meli? Yang kalau nggak salah 3 hari setelah kejadian itu ada tetangga beda desa, tapi itu juga meninggal, anak SMP itu gara-gara dia kena gas air mata, paru-parunya, pernafasannya itu rusak gitu loh Mbak, kayak keserang ke pernafasannya, meninggal. Oke, untuk Meli sendiri, tadi tetangganya
sempat menghirup gas Iya. air mata ya. Untuk Meli sendiri apakah juga sempat menghirup gas itu atau bagaimana? Sempat menghirup, tapi nggak lama. Itu saya langsung pakai kacamata, sempat menghirup itu rasanya sakit di tenggorokan, terus saya lari itu tadi. Oke, berarti memang sempat ya terhirup oleh gas itu dan mungkin membuat sesak sementara dari Meli ya. Oke, baik Meli, tadi juga sudah terhitung banyak, mungkin di hari pertama masih puluhan dan hingga di hari ini sudah 134 korban meninggal dari tragedi Kanjuruhan. Nah, untuk perasaan Meli bagaimana? Mendengar kabar duka yang setiap hari mungkin masih ada ya. Mungkin tidak tahu sampai kapan ini berlangsung. Ya, perasaan saya sedih banget, nggak nyangka bakal ada kejadian kayak gitu. Semua orang kan ya nggak mau ya Mbak terjadi kayak gitu, nggak mau ya, pastinya sedih banget, masih kayak nggak percaya kalau saya itu selamat sampai rumah, sampai nggak percaya saya rasanya. Baik. Bersyukur Meli hari ini bisa kita hadirkan di sini, bisa selamat dari tragedi Kanjuruhan yang sudah menelan banyak korban, ratusan korban meninggal, ratusan korban luka, dan mungkin masih juga banyak yang sampai hari ini masih dirawat di ICU ya Meli ya. Nah, untuk mungkin dari psikis Meli sendiri bagaimana Meli menjadi korban yang alhamdulillah hari ini masih bisa diselamatkan, masih bisa berada di sini berbagi dengan para pemirsa yang ada di rumah. Yang saya rasain itu kalau saya mau tidur pasti sedikit-sedikit masih keingat kejadian itu. Saya mau tidur pasti nangis. Terus saya sekarang gampang kaget dan saya malah sekarang anaknya takutan. Padahal sebelum itu saya anaknya bisa dibilang pemberani, Mbak. Tapi habis kejadian itu saya jadi gampang nangis, takut, kagetan gitu, Mbak. Oke. Bukan hanya badan yang merasa terlukai, bukan hanya hati yang terlukai, juga ternyata psikis dari Meli juga menjadi lain ya. Dari sebelumnya yang mungkin dulu menjadi pemberani, sekarang sedikit lebih penakut ya. Oke Meli, untuk kabar dari teman Meli sendiri yang juga bersama-sama melihat Arema pada saat itu, bagaimana saat ini? Alhamdulillah dia sehat, dia nggak ada kayak luka ataupun ada keluhan di mata, itu nggak ada. Tapi pas habis kejadian itu dia ada kayak merasakan sesak nafas gitu Mbak beberapa hari, tapi setelah itu udah nggak apa-apa. Untuk perasaan sendiri dari teman Meli itu kira-kira gimana Meli? Trauma Mbak, meskipun dia cowok dia juga trauma, kayak malah saya itu kayak dilarang nggak usah lihat Arema lagi gitu Mbak. Oke, tapi dari situ Meli akan tetap menjadi supporter ya, akan tetap mendukung Arema bagaimanapun dan dimanapun ya. Oke, karena Meli ini ternyata juga sudah sering ya melihat itu. Apakah mungkin kalau ada Arema di Kanjuruhan selalu nonton Meli? Iya Mbak, kalau ada kesempatan gitu saya pasti nonton. Tapi kalau mau mendekati ujian, jadwal Arema itu main mendekati ujian, saya nggak nonton. Hanya nonton mungkin media elektronik saja ya. Oke, baik pemirsa, itu tadi juga banyak korban dari tragedi Kanjuruhan, ternyata juga banyak korban dari tim ATV dan juga anak magang dari ATV yang juga ikut menjadi korban tragedi Kanjuruhan. Boleh kita doakan bersama-sama supaya korban-korban lain ini bisa cepat pulih, bisa cepat kembali bangkit, kembali ke aktivitas semula. Ya pemirsa, setelah ini kita juga akan tetap membahas mengenai tragedi Kanjuruhan. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Siang.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan kami di Dialog Siang edisi Special Talks mengenang tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Ya pemirsa, sebelum kita berbincang lebih lanjut lagi di segmen terakhir ini, boleh kita lihat dulu Viti mengenai korban jiwa hingga saat ini 21 Oktober 2022. Tadi sudah kita lihat Viti dari updatean korban meninggal. Sampai hari ini sudah 134 korban jiwa yang meninggal atas tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 yang sudah tadi saya sebutkan. Reivano Dwi Afriansah, Aremania Sumber Pucung, sama dengan Meli juga selaku Aremania Sumber Pucung yang sudah dirawat selama 21 hari di ICU. Dan pastinya juga boleh tetap kita doakan bagi para korban yang meninggal supaya mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga korban luka dari tragedi Kanjuruhan ini juga semoga cepat sembuh dan pulih kembali menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Ya pemirsa, pastinya di segmen terakhir ini boleh Meli saat setelah menjadi korban dari tragedi Kanjuruhan itu apakah banyak dukungan dari sekitar atau dari pemerintah, mungkin dari manajemen juga, boleh diceritakan Meli? Kalau dari pemerintah itu enggak, Mbak. Kan soalnya kalau dari pemerintah itu kita dapat bantuan harus mengurus. Lah itu orang tua saya nggak mau, soalnya udah bersyukur anaknya selamat itu udah lebih dari cukup gitu loh, Mbak. Nggak usah kayak ngurus minta bantuan, nggak usah. Tapi yang datang ke rumah itu komunitas supporter Sumber Pucung itu datang ke rumah, terus dapat bantuan juga dari Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kanjuruhan Malang itu juga kasih bantuan. Oke, berarti support dan dukungan dari lingkungan sekitar juga didapatkan ya dari Meli ya. Tadi juga dari Ikatan Guru PGRI ya, juga memberikan bantuan kepada Meli, juga supporter Sumber Pucung juga memberikan dukungan pastinya kepada Meli juga supaya Meli juga tetap mendukung adanya Aremania bertanding, tetap menjadi Aremanita sejati ya pastinya. Nah, boleh disampaikan juga harapan bagi Meli, silahkan. Harapan saya sekarang semoga kasus ini bisa menemui titik terang. Udah gitu aja harapan yang dari saya. Oke, baik. Semoga kasus ini menemui titik terang. Juga di sisi lain, semoga kita berharap juga semoga Aremania, supporter Aremania, baik manajemen juga aparat pemerintah juga mampu menyelesaikan kasus ini dan juga segera menemui titik temu dan pastinya tetap baik-baik saja ya Meli ya. Di sisi lain dari tragedi ini pastinya kita flashback ke dulu-dulu bahwasanya Aremania ini sering mendapatkan juara ya. Juga supporter Aremania pastinya juga mendapatkan prestasi karena supporter Aremania pernah mendapatkan kategori supporter terbaik juga ya Meli ya. Nah itu pastinya juga turut berbangga bahwasanya kita sebagai Aremania maupun Aremanita tetap harus bangga dengan Aremania atas prestasi-prestasinya yang sering menang dulu dan juga supporter Arema yang pernah menjadi supporter terbaik di Indonesia, pastinya juga di Asia ya Meli ya. Meli mengakui juga ya bahwasanya supporter Aremania ini kompak harus ya. Baik pemirsa, terima kasih Meli sudah hadir, sudah berbagi cerita dengan kita bersama.
membagikan kisahnya di tragedi Kanjuruhan. Ya pemirsa, pastinya kita saling menguatkan, bukan menyalahkan. Saling merangkul, bukan memukul. Asa pasti ada, fokus, usut tuntas. Terima kasih, sampai jumpa. Takkan pernah lelah jiwa untuk selalu setia. Di sana kami ada, akan selalu percaya. That I